Oke teman, jadi kali ini gue akan memberikan alasan ya, alasan kenapa trade yang baru aja gue buka juga udah gue tutup kembali di sini ya. Dikarenakan gue melihat adanya potensi pelemahan pada harga Bitcoin dan ini baru aja terjadi persis pagi ini teman. Jadi pada time frame bulanan Bitcoin kita udah successfully closing candle dan membuka candle baru ya, dan kita closing ini cukup agak di bawah juga ini ya, dengan lowestnya ini di 19,5. Jadi so far masih memiliki support yang masih lama, masih tinggi ya. So far cukup oke, 17,6 lalu 18 sekian dan ini 19,5 di sini. Jadi kita udah membuka candle baru teman. Lalu seperti yang gue bilang kemarin, memang di sini RSI 30 harusnya kita bottom di sini teman ya, seharusnya. Cuman ya memang seperti yang gue bilang di skenario sebelumnya, pada video sebelumnya gue bilang skenario-nya bisa aja kita break ke bawah lagi gitu ya, menuju ke level 19 atau possibly di sekitaran 18-an teman. Nah, sebenarnya potential weakness apa yang gue lihat terjadi pada Bitcoin baru aja terjadi. Di sini nanti kita akan bahas ya. Cuman bagi kalian yang pengen nge-short atau nge-long saat ini, gue bisa rekomendasikan platform BingX di sini ya. Platform ini memiliki fee futures yang paling rendah di antara market-market yang lain. Selain itu dia juga memiliki keunggulan fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Jadi ya sebenarnya saran gue sebenarnya saat ini wait and see dulu teman, jangan terlalu terburu-buru ya. Bagi kalian yang pengen ngelong atau nge-short, menurut gue tunggu aja terlebih dahulu. Cuman bagi kalian yang ingin membuka posisi, ya bisa langsung menggunakan platform BingX. Alasan sebenarnya kenapa ya dikarenakan pagi ini teman kita ngelihat satu potential weakness, di mana sebenarnya kemarin pagi kita ngelihat ada dump terjadi all the way ke level 19,8. Jadi sebenarnya candle yang kemarin kebentuk kan baru seperti ini teman ya. Jadi sebenarnya sampai sini doang kemarin teman. Jadi ya wajarnya kita koreksi sampai 19,8 gitu. Itu wajar aja. Koreksinya agak lebih dalam dibandingkan koreksi sebelumnya. Cuman teman-teman setelah kita mantul di sini ya, exactly di sini baru terjadi kita mantul balik ke level 22,90 di sini teman. Namun yang terjadi setelah itu kita langsung dihantam kembali ke bawah di sini. Nah di sini adalah salah satu pertanda weakness, dan sebenarnya teman-teman ya, gue nggak pengen lihat hal ini terjadi. Gue ingin berharap ya kemarin pagi dari sini exactly jam 5 pagi ini terjadi mungkin ya. Jadi dari sini kita langsung breakout teman all the way ke level 25 teman ya, 20.500. Kita retest resistance, namun apa daya teman, apa daya kita langsung kembali dihantam lagi ke bawah di sini teman ya. Jadi kembali lagi dihantam ke bawah di sini, ini menunjukkan potential weakness kalau menurut gue sendiri. Apalagi dari time frame 4 hourly-nya. Nah, di sini kita confirm closing di bawah average price time frame 4 jamnya teman. Jadi di situ ada potential weakness yang terjadi buat Bitcoin yang menyebabkan gue akhirnya menutup kembali posisi trade gue teman ya. Mungkin gue akan reopen lagi kalau misalkan kita ngelihat confirm breakout di atas 20.400 teman ya. Nanti gue akan open posisi long lagi. Cuman untuk saat ini ya, dikarenakan ada potential weakness dan adanya potensi pengulangan pola sebelumnya teman, nih kalian bisa perhatikan ya. Momen dimana kita memiliki resist yang semakin lama semakin rendah teman, overtime di sini ya. Apa yang terjadi teman, kita langsung dihantam kembali ke bawah teman ya oleh pasar. Dan itu sebabnya itu yang apa yang gue nggak pengen ngelihat ini terjadi teman, namun ternyata apa daya ini malah terjadi ya. Kita memiliki resist overtime yang semakin lama semakin rendah. Well, bisa aja kita saat ini mantul ke 21.50, lalu kita kembali terdam di sini teman ya, dan ada potensial kita membentuk pola descending triangle di sini teman ya. Jadi kurang lebih mengulangi pola sebelumnya sama seperti ini. Kita membentuk pattern descending lalu kita breakdown, ini juga bisa jadi teman ya. Atau kalau misalkan bukan pattern descending, bisa aja ini adalah bearish pennant teman ya. Jadi bearish pennant sebelum kita udah anjlok, lalu di sini kita membentuk potensial bearish pennant dengan support semakin lama semakin tinggi dan resist yang semakin lama semakin rendah. Dan untuk target pennant ini teman-teman ya, kita ukur ya. Kalau misalnya kita ukur dari potential breakdown ya teman-teman ya. Ya let's say ya kita mulai turun dari sini lah ya.
Nah, kalau misalnya kita ukur, ini kurang lebih kita akan menyentuh area mendekati 18.000 ya, 18.200 US dollar di sini. Jadi kembali memasuki volume yang terjadi di tanggal 18 Juni ini salah satu titik volume terendah teman ya. Jadi gua mewaspadai teman ya, hal ini terjadi teman ya, itu sebabnya kenapa gua nge-hold dulu untuk saat ini. Jadi kalau misalkan amit-amit worst case scenario kita menuju ke level 18.2 seperti yang gue bilang, gue akan membuka posisi long terakhir gue di saat itu juga teman-teman ya, dengan SL ya pastinya ada di level 17.6 pastinya ya. Karena kalau misalkan kita break di bawah 17.6 udah bener-bener thin air dan gak ada apa-apa lagi sampai menuju ke level ya 13.000 sampai ke level 10.000 untuk Bitcoin. Itu sebabnya kenapa teman-teman itu adalah posisi long terakhir gua teman-teman ever teman-teman posisi long ever terakhir gua di 18.2 teman-teman, jadi nggak akan ada posisi long lagi kalau misalnya kita break di bawah 17.6 ini. Tetapi ya so long itu nggak terjadi, memang di sini Bitcoin benar-benar lagi sideways ya teman-teman dan ada potensial kita memang masih bisa aja breakout teman-teman, cuman ya menurut gue potensinya ini cenderung lebih lemah teman-teman mungkin hanya sekitar 40% dengan cenderung 60% kita kayaknya bakalan break ke bawah teman-teman dengan potential weakness yang baru aja terjadi pada Bitcoin. Kita kembali lagi di drop ke level 20.000 setelah kita udah balik pump ke level 20.300. Kenapa kita harus di drop lagi di sini teman-teman dan itu baru aja terjadi pagi ini teman-teman. Jadi ya kita harus selalu update dengan market teman-teman dan harus cepat-cepat take action kalau misalnya kita ngelihat ada potensi pelemahan harga atau apapun yang terjadi teman-teman meskipun kita sedang dalam running trade gitu. Well itu aja at least kalau menurut pendapat gue mengenai market saat ini. Kalau menurut kalian kayak gimana mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Kita lihat US dollar index ini juga teman-teman ini juga ada potensi kita breakout ke atas di sini teman-teman ya. Kalau misalnya kita breakout ya paling ya overall kita bisa aja menuju ke level 110 di sini ya sebelum akhirnya kita nge-reach stop kita lalu kita koreksi yang menyebabkan mungkin saat itu Bitcoin maybe udah ada di level 18.000 kalau misalkan US dollar index terus naik hingga menyentuh area level 110 teman-teman ya. Cuman ya good newsnya di sini kita ngelihat dari harga dengan RSI ini berbanding terbalik ya. Ya artinya di sini kita ngelihat ada divergence ya di sini ya. Dan ini adalah bearish divergence ya dengan RSI yang semakin lama semakin turun. Tapi dia membuat higher high teman-teman ya. Harganya makin lama makin naik. Namun RSI makin turun jadi bearish divergence. Kalau misalnya kita nge-reach 110 ada potensi kita akan koreksi teman dan saat itu mungkin Bitcoin dari 18 sekian mungkin bisa balik ke level 19 sampai 20 teman. Ya kita bakalan lihat lah teman ya. Jadi ya paling itu aja teman, selalu lakukan riset kalian sendiri lagi sebelum kalian ingin membuka posisi trade apapun, selalu update dengan market teman ya. Kalau misalnya kalian lihat ada potensi pelemahan harga ya di sana mungkin kalian bisa tutup trade sebelum menyentuh SL. Itu aja teman ya dari gua dan seperti biasa sampai jumpa di next video.